Biasa sih kalau lamaran ya. Biasa Ji, uang panainya istimewa. Oh, 2M. waduh, istilahnya kalau orang bilang bukan dari keluarga bangsawan, bahkan dia bukan Bugis Makassar asli, tapi dia juga kasih tinggi uang panainya itu. Dia juga biasa faktor pengaruh dari keluarga besar. Orang tuanya itu oke dia bilang biar sekian mahalnya, tapi ada di belakangnya tantenya anakmu di garata kayak begitu. Jangan lagi. Langsung bilang jangan kan begitu, di atas lagi tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Halo. 124, kita kembali lagi. Mana tepuk tangannya? Kembali lagi. Warga 124, kita bahas yang viral-viral lagi. Apa sering itu? Matena viral. Jangan khawatir, banyak beritaku. Nah ini ada dari rri.co.id nih Mat. Ada Putri Isnari, jebolan The Academy musim keempat yang baru saja dilamar sang pujaan hatinya. Tapi tak tahu apa istimewanya. Biasa sih kalau lamaran ya. Biasa Ji, uang panainya istimewa. Oh, 2M. waduh, uang semua itu. Iya, campur daun-daun kering juga mungkin, atau campur apa gitu ya. Iya, bagaimana bertanya tuh bagaimana dia. Nah ini Putri baru saja membagikan momen dirinya dan sang pujaan hati dan berdoa atas kelancaran acaranya. Dihadiri keluarga sama teman-teman kerabatnya ya. Dari videonya ini Abdul Aziz calonnya ya memberikan uang panai untuk meminang Putri Isnari sebesar 2 miliar rupiah. Dan seperti biasa ya warganet itu langsung kepo Mat. Ya latar belakangnya pasti ini. Karena kalau kayak kita laki-laki sama perempuan pasti langsung dicari tahu. Iya, karena kalau kayak kita di masyarakat biasa 2M itu kayak pernah lihat uang 2M? Nggak pernah di film di palingan. Pernah saya di atas 2M kali itu yang ditangkap KPK. Oh iya. Nah, itu pernah. Kan ditaruhnya di depan ya. Di depan matamu langsung. Oh kalau pegang langsung belum pernah. Belum pernah sama Jeki juga. Nah, sebagai laki-laki nih Muhammad, kalau misalnya dahulu kala sebelum Anda menikah diminta sama sang calon, bisa Ki 2M panaiknya berapa kali ini selalu sebagai Anda laki-laki. Sesana kalau jadi laki-laki orang. Namanya juga ya, mengerti. Sebagai laki-laki, karena kan memang tradisi tadi Sulawesi Selatan itu yang selalu menjadi pembahasan uang panai khususnya bagi kaum laki-laki. Karena kan yang dibebani kan kalau di Sulawesi Selatan itu laki-laki selalu, jarang itu perempuan yang beda sama yang pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kan perempuan yang keluarin duit. Ya ini pas acara resepsi. Kalau menurut saya di kasusnya ini kan karena tadi kita bilang latar belakang keluarganya, apalagi mungkin di adat mungkin orang Bugis juga seperti kita Bugis tahu. Bugis Makassar itu yang paling kuat sekali masalah bahas uang panai. Apalagi mungkin juga yang laki-laki bisa dibilang orang berada atau berduit mampu ya. Tapi mungkin yang bikin shock karena jumlahnya cukup besar. Jadi ini kayaknya orang pecahan rekor. Iya betul. Semakin lama viralnya ini semakin naik. Jadi orang itu ndak berpikir bahwa ini langsung siapa dulu ini. Langsung di angka 2 miliarnya itu yang bikin jadi shock begitu lah. Tiba-tiba tuh laki-laki di luar sana harus apalagi mungkin tidak tahu di Sulawesi Selatan seperti apa tuh. Pasti kayak orang-orang di luar Sulawesi itu pasti bilang kenapa mahar sampai segitu. Tapi kalau kita mungkin orang-orang Bugis Makassar ada agak sudah biasa. Pride-nya itu beda kalau kita dapat panai duit. Betul. Jadi menurut saya kalau PSJ ini ya ada wajarnya ada tidak aja. Mungkin wajarnya karena di satu sisi mungkin keluarga besarnya Bugis Makassar dan si laki-laki juga orang yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. Ya mungkin yang tidak wajarnya itu karena jumlahnya cukup fantastis. Apalagi belum juga pasti itu erang-erangnya seserahannya belum termasuk atau umurnya itu sudah sama. Udah 2M. Dan ini kenapa basicnya 2M? Karena memang dari keluarga calon suaminya ini memang pengusaha tambak. Ini tak tahu itu kok pengusaha tambak. Enggak goyang. Kalau saya pengusaha timbang. Pengusaha timbang saya. Timbang apa? Timbang kan? Timbang berat badan. Kalau saya beda ya kalau timbang berat badan masih berat. Kalau mungkin ya 200.000 mahal panainya kalau keluarga timbang ya wajar dia kalau keluarga mungkin keluarga besar apalagi pengusaha besar. Tapi kembali tadi nominalnya memang yang mungkin agak sedikit di luar nalar. Ya, tapi ini Tomat banyak mungkin yang belum tahu di luaran sana panai itu apa kan selalu jadi permasalahan
panai dan mahar yang berbeda gitu toh. Nah kalau panai ini dulunya itu orang sebagai apa ya, untuk laki-laki itu bentuk tanggung jawab. Iya betul. Toh seperti itu toh, bentuk tanggung jawab dari calon mempelai laki-laki ke calon mempelai perempuan. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini kalau kita lihat fenomena sosialnya kayak berubah ini panai dari bentuk tanggung jawab laki-laki ke pride, kayak gengsi. Iya. Gitu toh, jadi kayak gengsi ini kalau misalnya mau kasih naik cewekku tapi sedikit, apalagi itu kan sekarang itu pakai kayak Tomine, pakai mic. Dengan uang maharnya panainya disebut satu kampung dengan orang gitu. Iya Jadi sih. kalau makin naik itu panainya, belum pas solo, nah nanti diumumkan juga kayak makin apa ya, keluarganya tuh makin terpandang Ya, gitu di gitu. masyarakat. Itu juga memang ini belakangan kayak saya di latar belakang keluargaku dulu itu di keluargaku itu tidak terlalu memandang itu hal seperti itu kayak mahar tinggi karena kan saya kan berasal dari Kabupaten Nrekang, keluarga besarku di Nrekang itu sebenarnya kalau yang begitu-begituan tidak ada istilah karena kan bukan Bugis Makassar jadi tidak terlalu ini, tapi belakangan mungkin karena yang tadi yang jadi saya mau tahu jadi siapa sehingga ada beberapa daerah di kabupaten yang sudah mematok misalnya uang panai harus sekian. Tapi dan memang juga di tradisi tuh di mana di Sulsel itu selain tradisi Bugis Makassar biasa juga ada yang istilahnya kalau orang bilang bukan dari keluarga bangsawan, bahkan dia bukan Bugis Makassar asli tapi dia juga kasih tinggi uang panainya itu biasa kan karena itu lagi gengsi mungkin mau dibilang tinggi derajatnya, dan ada juga biasa faktor pengaruh dari keluarga besar karena kan biasa itu orang tua orang tuanya itu oke dia bilang biar sekian mahalnya, tapi ada di belakangnya tantenya mas anakmu belum S1 S2 nya S3 SD-nya di Singapura, belum SMP-nya di mana? Sini Jeneberang SMA-nya ke Jakarta. Masa keuangan itu padahal belum hajinya. Karena kan setahu saya itu kalau uang panai itu biasa tinggi dilihat dari kastanya sebagai bangsawan. Toh kalau setahu karena nggak tahu ya. Memang dia ada keturunan kerajaan. Akhirnya belakangan dihitung lagi dari pendidikannya. Hajinya. Sudah itu apa? Itu Tommy juga Jadi untuk di luar-luaran sana ini kalau misalnya ada calon tak Bugis Makassar sudah kuliahnya tinggi, betul. Kemudian haji Tommy harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan waktu tadi. Iya, sama waktu. Karena waktu adalah uang maksudnya. Siapa tuh ada uang 200 itu. Ada juga 200. Yang mana nih? Waktu tak 200. yang logam mana ini kita kertas semua. Nah, ini juga ya membuat tapi di satu sisi begini, misalnya kita berpikir Tomat dapat panai tinggi sebagai perempuan kan ada itu lagi viral-viralnya juga ini Mat. Sudah tinggi nih panainya, tidak tahu mas, tidak tahu tidak tahu urus ini itu. Nah bagaimana pendapatmu? Apakah memang panai itu harus apa ya seiring sejalan gitu dengan value-nya perempuan gitu? Kalau saya sih karena memang kan kita sudah tahu bahwa hal-hal begini kan sebenarnya faktor lebih ke gengsi awalnya. Memang kalau masalah hal-hal seperti itu tidak bisa juga dikaitkan karena bukan juga masalah kita harus kriterianya harus kayak begitu kan bisa jadi nanti mungkin berjalan. Cuma ini kan biasa yang masalah ini kan ini biasa jadi kendala untuk khususnya kaum laki-laki yang ingin melamar toh. Jadi biasa itu tiba-tiba dikasih sok dengan jumlah nominal yang segini baru saya lepas anak. Padahal ini kan bukan jual beli. Betul. Kita ini datang dengan niat baik untuk meminta. Kan menikah kan ibadah. Betul. Iya. Jadi kan ibadah itu di mana-mana ibadah itu tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Jadi ini juga salah satu faktor yang selalu menghambat kaum laki-laki untuk melamar atau menikah karena perhitungan uang panai. Padahal menurutku kalau uang panai itu mungkin juga saran buat teman-teman. Kan biasa itu kita uang panai dikasih sekian. Ada bisa langsung orang itu langsung mundur tinggi. Padahal sebenarnya itu mungkin bisa dinegosiasikan. Misalnya itu sebenarnya sebagai tes awal kita sebagai laki-laki untuk dilihat keseriusan untuk ini. Jadi misalnya kalau misalnya di Taigim
bilang sekian, jangan juga mungkin kita langsung mundur, kita bilang oke Pak, kasih saya waktu. Iya, jadi itu bentuk tanggung jawab. Kasih waktu, kita berusaha, apapun hasilnya kita datang kembali. Anggaplah misalnya kita cuma dapat tidak sampai lah, bilang sekian ji Pak, sekian ji Pak. Siapa tahu memang di tes ji, karena kebetulan kita dapat keluarga yang memang tujuannya itu untuk mengetes. Nah, memang kan tujuan utamanya. hoki ton gitu golken ji, tapi ada memang kan tujuannya itu untuk menggagalkan memang bahwa dia tidak setuju. Karena saya pernah ada beberapa kenalan begitu, jadi dia tuh untuk menggagalkan bahwa dia tidak menikah dengan anaknya, maka dia hajar harga tinggi gitu. Jadi sehingga ini laki-laki mundur teratur. Mundur teratur, batal nih akhirnya tapi ada ton juga temanku di Garata kayak begitu, jangan langsung bilang jangan kan begitu, di atas lagi tuh kakaknya ki bapaknya semua. Jadi sebenarnya yang kena mental ini bukan calon mantu tapi calon mertuanya yang kena mental. Iya, jadi nato juga mungkin saya berpikir kalau mungkin juga leluhur tak dulu yang Bugis Makassar mungkin tujuannya ini sebagai tes awal, menurutku. Cuma belakangan kesini bergeser nih jadi gengsi. Makanya yang tidak ada istilahnya bahkan sekarang biar yang kayak tadi kita bilang tidak ada gelarnya, tidak anotonya juga sekolahnya biasa aja, pekerjaan biasa, malah pasan Tom bilang uang paninya harus sekian karena gini kan, itu kan ya cukup berat juga. Betul. Tapi kalau menurut saya sebenarnya di Tomat, fungsi dari adanya uang panai ini kalau saya melihatnya ini bentuk tanggung jawab dari mungkin calon keluarga perempuan. Kan biasanya tuh kalau kita apalagi punya anak perempuan tuh kayak agak sulit ya untuk melepas sang anak bersama dengan pilihannya gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk dari orang tuanya untuk menguji nih, seperti tadi Mama bilang, menguji bahwa kira-kira kalau misalnya saya kasih kau tantangan seperti ini, bagaimana usahamu? Jadi bukan bagaimana uangnya, tapi bagaimana usahamu untuk mendapatkan nominal itu. Karena kan pernikahan itu kan bukan istilahnya akhir dari sebuah perjalanan, tapi pernikahan itu kan awal dari perjalanan yang akan datang tuh. Kalau kita misalnya sudah berusaha sudah bertanggung jawab untuk memenuhi segala sesuatu yang diminta sama calon itu kan bentuk bahwa Bapak, Ibu siap untuk meminang anak dan mempertanggungjawabkan ke depannya bersama saya. Betul. Cocok ini bisa jadi mentor pernikahan. Bisa jadi duta Silon Seven. Jadi memang ini uang panai begini memang pandangannya orang-orang kan terkadang menarik sekali memang di Sulawesi Selatan ini masalah uang panai selalu dibahas karena kan tak bangka-bangka orang sebenarnya. Ada juga orang itu akhirnya ini menjadi beban di masa yang akan datang, bukan cuma masa sekarang. Misalnya contoh dia untuk mendapatkan uang panai itu dia sampai pinjam ke sana kemari. Akhirnya kan nikah. Akhirnya pas menikah awalnya untuk meluluskan ini prosesnya, awalnya memang untuk supaya dia bisa melamar anaknya orang, akhirnya dia pinjam dari entah itu dari mana dia pinjam, menumpuk, berharap ada uang kembali dari misalnya anggaplah pas solo atau sumbangan dari keluarga. Tapi dan ternyata faktanya tidak nutup, istilahnya setengahnya nutup. Akhirnya mereka menjalani rumah tangga dengan masih mempunyai utang. Nah itu kan istilahnya membebani juga kembali ke anaknya sendiri. Yang maksudmu tadi bilang supaya anaknya ke depan tidak terbebani, tapi kalau dilakukan dengan cara yang mungkin seperti itu akhirnya terbebani. Karena kan kita juga menurut setahu saya di agama kita sendiri di Islam itu kan semakin rendah kan semakin bagus, semakin mulia itu. Tapi sebagai seorang laki-laki tidak boleh mencari yang lebih rendah. Betul. Intinya dicari lah yang mana pasnya, yang tidak memberatkan laki-laki dan di situ Tom itu negosiasi antara calon mertua dan calon menantu. Betul. Nah kita juga mau tahu ini di luaran sana ini anak-anak muda milenial yang sudah punya rencana ke depan menikah, apalagi menikahi perempuan Bugis Makassar. Nah kita sudah siapkan diri Anda. Dengan saya rasa sekarang bukan cuma Bugis Makassar, pokoknya kasih alangkah bagusnya ketika kita sudah menikah mungkin ada kelebihan. Betul. Pokoknya apalagi sekarang itu catering mahal gedung mahal
Apalagi tuh yang paling banyak sekarang itu seragam, belum teman Iya. SD na, SMP na, SMA na, teman kuliah na, Pokoknya semua pakai seragam. teman makan bakso na, mau semua pakai seragam, Nah, itu kain juga mahal jadi ya. Siapkan Tapi sekarang dulu. juga lagi tren itu nikah-nikah yang sederhana. Mm-mm. Jadi sekarang terserah rekan-rekan mami ini mau pilih yang mana model Betul. pernikahannya dan kedepannya. Betul, dan itu juga yang penting sebagai perempuan, dan apalagi jangan karena saya ini lulusan ini partaiku harus tinggi, tapi kita juga harus mengupgrade nilai gitu ya, mengupgrade nilai. Kira-kira kalau saya sudah menikah, bisa tidak saya menjadi istri yang baik, menjadi calon ibu yang baik seperti itu, Ahmadi. Ya, Nah, kita tunggu komennya di bawah. ya, bagaimana menurut tak terkait ini masalah Uang panai. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kira-kira ada siap yang, maki dengan ya, garatanya. silakan. Dengan Jangan uang lupa like, komen. subscribe. Jangan juga lupa cari informasi-informasi teraktual, terviral biasanya juga itu ada di rri.co.id. Aplikasinya juga di RRI Playgo. RRI Playgo bisa di-download di App Store dan Play Store. Oke, jadi kita ketemu nanti warga 124ku. Aduh, kemana semua warga saya? Ini yang kemarin yang pergi cari minum belum pikun balu, gak tahu di mana. Ngomong kalian mencari makan, oke? Iya, oke, kita ketemu. Dadah. Dadah.